usah takut-takut, gak usah apalah, terserah lah ya. Pokoknya kan kita mulai dari awal ya. Materi kok dari paling pertama tuh sebelum kita ngakui eksplorasi data, kita tuh harus tahu skala pengukuran variabel. Variabel itu kok termasuk ke kategorik, ataukah numerik, ataukah masuk ke nominal, ordinal, terus interval, sama rasio. Kalau misal kita nggak tahu itu, berarti kita lah siap untuk eksplorasi data. Nah, untuk apa sih kita eksplorasi data? Fungsinya tuh ya pertama tuh untuk kita tuh bisa lihat apakah data itu kok tersebar normal atau tidak kan. Karena sebelum kita melakukan uji T atau uji F, data tuh harus tersebar secara normal. Kalau misal kita lah uji T, uji F, tapi datanya sebenarnya tidak normal, maka hasil tersebut tuh tidak valid. Nah, kita langsung bayar ke eksplorasi data, langsung pengerjaannya baik. Nah, eksplorasi data kok kan kalau di materi buku kan baru dua ya. Eksplorasi univariat sama eksplorasi bivariat. Nah, kalau univariat kok sebaran datanya tuh satu variabel, terus kalau bivariat tuh dua variabel. Nah, kalau univariat kan terbagi dua juga kan, ada yang kategorik sama numerik. Nah, kalau yang kategorik tuh kita tuh bisa pakai pie chart, terus bisa pakai bukan histogram, diagram batang, pie chart, terus diagram garis juga bisa. Nah, kalau semisal Ibu ngasih soal cak cutting tuh kan banyak tuh kan, apa sih datanya, kita kan nggak tahu ya. Bentar, share screen. Banyak cowok yang gabung. Nah, misal Iko kan, kalau datanya sebanyak Ida cak kemarin, terus cak mana kalau kita ngeblok aja Iko kan, kalau dibuat pie chart kan nggak bisa langsung kan, kalau dibuat pie chart tuh langsung jadi tidak keluar hasilnya tuh sebenarnya. Nah, jadi cak Iko. Nah, cara ngatasi solusinya tuh, kita tuh hitung dulu satu-satu. Iko kok ada berapa kategori. Setelah ambil hitung ada 3 kan, ada failure, non-existent, sama sukses. Nah, caranya tuh kita pakai rumus Excel yang CONIF-S. Yang CONIF-S yang ini. Pencet, terus pilih apa sih range-nya tuh yang mana. Kita pilih yang itu kan, segala. Terus pilih titik koma kan. Terus kriterianya apa? Sebutin nama kategoriknya, misal nyari yang failure. Terus tinggal di enter. Nah, muncul. Berarti kata failure tuh ada sekitar 4.252. Terus selanjutnya juga sama, non-existent, sama sukses juga pakai CONIF-S kan. Nah, terus tinggal kita pakai data itu, tinggal kita buat dalam bentuk diagram lingkaran sama diagram batang. Kan muncul kan, kita tengok. Nah, kalau nambah presentasinya. Terus mana cara baca pie chart kan bisa terlihat ya, nah, bahwa yang non-existent pada data terdapat non-existent yang lebih besar, yaitu sekitar 87% dari pie chart. Nah, terus kalau misalnya nak pakai diagram batang juga tinggal pilih insert, terus pilih yang diagram batang. Nah, kan muncul. Dan kalau itu yang kategorik. Terus kalau yang numerik kok ada berapa cara, ada untuk yang univariat kok ada sekitar 3 cara, yaitu tuh box plot, terus Kiki plot, sama uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita, kalau rasamu box plot lah tahu galau kan, terusnya juga bisa manual, tapi kalau
Nak make Excel juga bisa kalau tidak salah muncul deh. Bentar. Ganti dulu. Oh ya, datanya. Data numerik itu kan. Kita blok datanya, terus tinggal pilih. Insert, terus yang mana ya? Via ada enggak? Mana Via masuk Zoom enggak ya? Iko. Kalau nak buat Iko kok datanya harus diurutkan dulu. Jadi kita uruti dulu datanya. Oke, Iko. Kalau datanya terurut baru pakai yang box plot. Tai, cak mana Tai tadi ngurutinya Tai? Bentar ya. Nah, Oke. itu kan misal dataku kan, belum terurut. Masih acak adul kan. Nah, caranya tuh, kamu pergi yang bagian home kok. Terus pilih yang short and filter. Nih, yang ini kok. Udah lah nemu. Tinggal pilih yang short, small to large. Karena dari kecil ke besar. Nah, tinggal dipilih. Dah, muncul. Kok langsung terurut datanya. Dah, kalau datanya terurut, baru tinggal kita buat box plotnya. Sebenarnya ada cara manualnya, tapi cara manualnya merasa bisa lah belajar dewek. Mana tadi? Nah, ikan nah. Nah, kan muncul kok kan box plotnya cak mana. Nah. Cak mana cara baca box plot? Nah, kita tengok kan, garis tengahnya kok kan tidak tepat di tengah. Tidak tepat di tengah kan? Nah, berarti datanya tuh menceng ke kiri. Menceng ke yang lebih kecil. Menceng tuh apa sih? Cak, datanya tuh mana yang ngomongnya ya? Pokoknya datanya tuh tidak ada pula gambarnya. Pak, bentar. Tahu lah ya data Datanya matching berat ke kiri ke berarti. kanan. Hah? Datanya berat ke kiri. Ya, pokoknya datanya tuh Cak menceng ke kiri terus menjulurnya ke kanan Cak Nah. Ini banyak menjulur ke kanan. Terus di situ banyak pencilan, jadinya datanya tidak tersebar normal. Taya nanya dong. Oi, Tadi kamu nyari yang box plot tuh kamu nyarinya di mana ya? ntar di bagian insert. Terus tinggal milih yang di sini, yang di histogram. Tinggal milih yang ini, box and whisker. Kan sebenarnya ini nih data numerik, jadi bisa pakai histogram juga bisa, tapi bisa pakai box plot. Pakai box plot, tinggal pencet pilih yang bagian histogram, terus pilih yang box and whisker. Muncul. Kalau laptop awak tidak pacak cak mano box plot. Iya weh, di laptop Om udah ada weh ternyata. Tai. Data apa? Itu syaratnya buat bisa itu tuh harus diurutkan dulu ya datanya. Ya, harus diurutkan. Pokoknya datanya, kan kita lah punya data. Kalau tidak diurutkan, tidak bisa pakai box plot. Jadi harus diurutkan dulu. Yang kamu tadi kalau tidak berurut juga tidak nemu box plotnya. Jadi harus diuruti dulu datanya, baru bisa pakai box plot. Sayang, Oi, kalau garis tengahnya tuh di atas, mungkin berarti apa namanya? kalau garis ikonnya tengahnya di atas, berarti menjulur, menceng ke kanan, menjulur ke kiri. Kalau di tengah? Kalau tengah berarti datanya, tengok dulu kalaunya ada pencilan atau tidak. Kalaunya tidak ada pencilan, berarti datanya tersebar normal. Tapi kalau tidak ada pencilan, berarti kurva simetris, namun tidak tersebar normal karena terdapat pencilan. Kan syarat itu apa sih? Syarat data tersebar normal tuh kan
tak ada pencilan. Terus yang kedua tuh kurvanya tuh simetris. Tipu lagi. Nah, pokoknya kalau syarat data tersebar normal tuh udah ada pencilan. Pencilan tuh yang titik-titik di atas nih. Nah, yang titik-titik nih, titik-titik ini lah yang dinamakan pencilan karena di luar dari batas atas sama batas bawahnya. Itu pencilan. Kalau ada pencilan, pasti datanya tuh tidak tersebar normal. Tapi kalau tidak ada pencilan, tengok lagi datanya simetris atau tidak kurvanya. Kalau kurvanya tetap C ini ya berarti tetap tidak tersebar normal walaupun tidak ada pencilan. Pokoknya garis yang tengah ini harus tepat tengah. Oke. Oke. Ngerti kan, guys? Ngerti tidak, teman-teman? Yang bagian box plot. Ngerti. Jadi yang di tengah tuh kotaknya tuh ya, Ta? Ya, kau tengok garis yang tengah di kotak. Untuk nengok kurvanya nih, simetris atau menceng kanan, atau menceng kiri, atau menjulur ke kanan, atau menjulur ke kiri. Itu yang garis di luar kotak tuh berarti untuk yang apa namanya? Yang Kuartilnya ini. ya? Yang ini. Yang ini nih Iya. bukan kuartil, ini nih batas atas sama batas bawah. Kan kalau nak nyari Oh, batas atas itu tuh kan kuartil ketiga ditambah apalah kemarin rumusnya tuh. Kalau kuartil bawah juga batas bawah itu tuh kuartil 1 dikurang sama nilai 3/2 dari kuartil 3 dikurang kuartil 1. Jadi Koko bukan namanya ini nih namanya tuh bukan kuartil atas atau kuartil bawah, tapi batas atas sama batas bawah. iya, Tai. Terus sama yang box plot udah ada. Udah belum yang box plot, guys? Tai, nanya, Tai. Apa? Itu kalau yang di bagian kotak itu kan kotak biru tuh. Nah, yang tengah kan berarti Q2. Nah, berarti yang di gimana bahasanya ya? Yang box di atasnya itu, yang garis Iko, itu tuh Q3 yo. Atau mana nyebutnya? Iya, yang garis Yang ini, yang garis kotak ini kan yang tengah Q2, ini yang Q1, terus yang ini yang Q3. Yang ini yang garis di luar kotak itu tuh ini batas bawah, yang ini batas atas. Oke. Thank you. Oke. Ada lagi nggak guys yang nak ditanya sebelum kita pindah materi lagi? Pindah materi lain. Baca laptop Ambo, udah baca. Ini aku box plot kota aja. Coba pakai. Tidak bisa kalau kau pakai random between itu tetap acak. Kau tulis satu-satu dulu 10 buah aja. Tidak bisa kalau Coba pakai kamu random kirim file between. ya, oke kamu ya. Terus. Tulisannya tuh tidak bisa di-create atau apa itu nah. Coba pakai data yang Iko, siapa tahu bisa. Tidak nemu lagi. Coba kau Nafa buat data aja dewek gitu nah. Yang diurutkan coba. Iya, dia mau gue data terus kayaknya tuh apa? Bentar, coba muncul lagi.
Coba foto ke grup. Hai, apa yang dipencet untuk urutnya tadi? Jangan kamu nge-lag. Untuk ngurutinya Di tuh kau home blok dulu datanya kan. Misal udah terblok datanya, tinggal kau pilih yang di bagian home, terus pilih yang short and filter. Kau pencet. Nah, kan ada dua pilihan nih. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar atau yang terbesar ke terkecil. Kau pilih yang dari terkecil ke terbesar. Nah, udah kok datanya bakalan kok urut. Benar, Tai. Datanya coba tengok datanya, screenshot datanya. Nah, Tai, kok baru topik yang pertama ya dibahas? Kamu baru Iya. masuk soalnya. iya Anggi. Tai. Oke. Oi, Itu kan kalau misalnya nak mengeluarkan apa namanya? Apa tadi namanya? Box plot tuh kan datanya harus terurut dulu kan? iya. Nah, datanya kok udah terurut tapi belum tidak keluar box plotnya. Iya, udah keluar. Excelnya kentang, Cok, belum update. Kemana, Dak? Coba kamu nak ngirim Veliko dulu, Kak dulu. Coba yang kirim dulu Veliko. Siapa tahu pakai Veliko bisa. Untuk versi boxnya tadi di mana tadi, Tai? Awak Apa? beda iko Excel awak kan noob. Excelamu. Apa cari Apa cari apa? cari box plotnya di mana tadi di insert kan? Ya, Terus di insert. di bagian apanya? Oh. Pilih di bagian insert kan, terus pilih yang bentuk histogram atau kau tulis recommended chart. Jangan recommended chart. Kau pilih yang kok sebenarnya histogram, tapi sebenarnya pilih yang segala chart tuh muncul. Siapa tahu di segala chart kamu muncul kan, nggak harus di histogram. Nah, di bagian alt chart, terus pilih yang histogram. Atau ada tuh yang box and whisker. Kalau tidak nemu di sini, tidak nemu di bagian sini, kamu pencet yang recommended chart. Lalu dipencet, terus pilih yang alt charts. Terus, nah kan ada muncul kok box and whisker. Nah, tinggal dipencet. Muncul. Atau ada histogram muncul. Coba. Jangan tengok yang dari bagian insert aja. Buka nian di alt charts-nya. Luar Tai tapi information to create this restore arrange the data on your set in the order opening pas Itu udah diurutkan belum datanya? Udah di blok tapi tidak bisa. Aku tuh udah Diurutkan? urutkan. Tapi tetap baik Udah, keluarnya begitu. bisa difotokan. Tapi intinya kalau box plot kota kita urutkan terus kita pilih menu yang box plot UDEM. Kalau di Excel itu aja. Iya, udah. Tapi sebenarnya bisa kamu buat manual. Yang manual tuh yang 5 itu kan Q1, Q2 maksimum minimum. Iya, yang itu. Yang itu kan? Iya. Makanya kalau misal Excel-nya tidak bisa, ya manual pula lagi. Soalnya kalau box plotku masih muda, manual bisa. Tapi ada yang memang tidak bisa pakai manual. Harus pakai Excel. Udah lanjut. Lanjut. Ya, coba. Terus udah kan, misal lah box plot lah selesai kan. Terus ada cara lain untuk mengeksplorasi datanya tuh univariate. Terus datanya numerik, namanya tuh Kiki plot. Nah, untuk
cari Kiki plot kok pakai proporsi data. Ya, hapus dulu. Kiki plot kok harus pakai apa ya namanya tuh proporsi data sama banyaknya observasi pakai I. Banyaknya observasi itu ya berapa buah observasi. Terus aja. Sampai bawah kan. Ada berapa buah observasi. Nah, berarti tuh ada 31 observasi atau bisa disebut tuh datanya ada berapa cek tuh nah. Kok berarti yang jelas di Kiki plot tuh ada banyaknya observasi, terus nilai X-nya, terus satu lagi tuh PI atau proporsi data. Proporsi data. Terus yang terakhir tuh ada QPI. QPI kok titiknya aja itu nah. Titik dari nilai proporsi kok kan namanya tuh peluang ya. Proporsi itu sama dengan peluang. Nah, kan kalau dapat nilai peluangnya, kita cari titiknya aja tuh nah pakai tabel Z. Kalau ditengok dari tabel Z. Oke, udah kan misalnya kalau selesai nih. Untuk nyari peluangnya atau PI-nya, proporsinya tuh pakai rumus banyaknya observasi, yaitu I, terus dikurang dengan 0,5, dibagi. Halo. Hai Pia, dibagi dengan N tuh apa sih total datanya ada berapa? Totalnya kan ada 31. Iya kan? 31. Iya kan 31. Jangan lupa didolarkan supaya tidak kemana-mana datanya. Dah. Bisa tinggal diseret aja ke bawah. Nah, muncul nilainya. Nilai proporsinya. Sampai sih kok Hai, bisa kan? saya. Ulang Hai. itu nyotai apa rumusnya tadi apa sih? Kali-kaliannya untuk cari peluangnya. Rumusnya tuh I dikurang dengan 0,5 terus dibagi kayak apa sih N banyaknya data. I tadi kan Iko kan? Saya. Oi, 0,5 Ayo emang letak ketetapan dolarnya di mana? ah? Sabar guys, satu-satu 0,5 dulu. tuh emang 0,5 tuh emang ketetapan rumusnya kan? Iya, 0,5 emang ketetapan rumusnya. Regina nanya apa? Letak dolarnya tuh di mana, Tai? Letak dolarnya tuh di banyaknya data. Tapi sebenarnya kalau nak nulis manual juga tidak apa-apa. Misal, jadi guys, Kak dulu. Misalnya di sini kayak kalau tidak pakai dolar juga tidak apa-apa guys. Kan misal nak I-nya yang ke-1, I-nya yang ke-1 kan, itu I1 dikurang dengan 0,5 dibagi N itu kan banyaknya data, bisa langsung tulis aja 31, tidak usah pakai dolar. Nah, dan muncul kan, sama kan hasilnya. Jadi tidak perlu dolar, tinggal ditulis aja juga tidak apa-apa. Yang jelas tuh kan yang penting tuh I-nya. Yang penting tuh nilai I-nya. Sebenarnya kalau kita dapat banyaknya datanya 31 atau 40, ya udah tinggal tulis aja biar tidak ribet. Sampai proporsi bisa kan? Taya, boleh klik di kolom yang buat cari PI sama KPI nggak? Mau di SS rumusnya? Ini.
Ini nah rumus PI, Pi. Oke, Tengok yang maksudnya aku tadi, biar Tay. jangan lupa itunya. Ini rumus Apa PI namanya? nih. Yang mana, Kak? Tengok yang tadi, Tay. Yo, klik itu. Oh, yo. Tai, kalau nggak pakai dolar tuh, tapi bisa diseret kan, Tai? Nggak pakai dolar tuh, kalau keseret nanti dia keseretnya ke bawah juga. Tahu ke bawah terus kayak gitu. Ini nanti kosong kalau nggak pakai dolar. Kalau nggak mau, kalau susah pakai dolar, tinggal tulis aja banyaknya datanya berapa. Yang Ini kan 31. 31. Ya. Kalau ditulis 31 aja, tapi bisa kan diseret, Tai? Bisa, kalau tulis 31 aja bisa kok. Nih. Sama kan Nah. nilainya? Nah, sama. Terus yang ini juga sama. Bisa juga, guys. Ini tadi tuh Yang apa? itu kan depan 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 16 kan I-nya. X-nya kan? Iya, X ya. Oke. Pokoknya I-nya nih banyaknya data, guys. Sama aja cek nomor, kan? Kita diurutin dari nomor 1 sampai terakhir, gitu. Nah, itu banyaknya data tuh sama aja cek nomor. Tai. Oi, Tutor 1, 2, 3, 4, 5 langsung. hah? Urut itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5 yang langsung seret ke bawah. Biar gak Oh, satu. misal kau nulis angka 1, enter dulu kan 2. Udah, bisa tinggal kau blok aja angka 1 kayak 2.